Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 asal. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembelajaran meiosis. Sebelum ke penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Endang dan rekan saya. Saya Devri Hadi Nugroho. Saya Didenati Nurbaya. Saya Anggun Nur Yulianti. Langsung saja ke video penjelasannya. Check it out. Apa itu meiosis? Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Jadi, dalam proses pembelahannya terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat pembagiannya. Mengapa ini penting? Meiosis memastikan bahwa semua organisme yang dihasilkan melalui reproduksi seksual mengandung jumlah kromosom yang benar setengah dari masing-masing induknya. Mari kita lihat tahapan meiosis. Tahapan yang pertama yaitu profase 1, di mana kromosom memadat dan nukleus terurai. Saat kromosom bergerak, terjadi persilangan. Ini berarti materi genetik dapat dipertukarkan. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu metafase 1, di mana pada tahap metafase 1 ini kromosom bergerak di bidang ekuator dan sentriol, mulai membentuk benang-benang spindle yang berikatan pada sentromer kromosom. Selanjutnya ada fase 1, di mana tahap ini kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berseberangan. Dapat dilihat terdapat kromosom di sisi atas dan sisi bawah. Setiap kutub sel memperoleh setengah jumlah kromosom sel induk. Pada tahap ini terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat dari pemisahan kromosom homolog. Selanjutnya, telofase 1. Pada tahap telofase 1 terjadi pembentukan anak inti pada setiap kutub dan terjadi juga sitokinesis. Sitokinesis adalah fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Pada telofase 1, masing-masing kromosom homolog terdiri dari dua kromatid atau salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom yang sentromernya masih bergabung. Oh iya, pada telofase 1 selnya membelah dua dengan kromosom haploid atau N. Ingat ya, haploid. Setelah tahap telofase 1 selesai, ada yang namanya interkinesis yang menandai batas akhir tahap pertama dan batas awal tahap kedua. Tahap profase 2 dimulai dengan pembelahan dua sentriol menjadi sentriol baru. Setiap pasang sentriol akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian nukleus akan lenyap. Kromatin yang ada di tahap ini masih memadat menjadi kromosom. Pada tahap metafase 2, kromosom bergerak menuju bidang ekuator. Sentromer terikat oleh benang spindle yang berasal dari sentriol. Pada tahap anafase 2, benang spindle mulai menarik salinan kromosom. Kromosom berpindah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kromosom tetap berupa haploid. Selanjutnya, di tahap telofase 2, masing-masing kutub memiliki sebuah kromosom yang haploid. Benang spindle pada akhirnya akan menghilang. Pada tahap ini akan membentuk 4 inti. Setiap inti memiliki setengah pasang kromosom haploid atau satu salinan DNA. Terakhir, terjadi tahap sitokinesis yang menghasilkan 4 sel baru.